Perkenalkan saya, Ardan Faturrahman, Kelompok 1 Angkatan 1. Di sini akan membahas mengenai pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak. Penggunaan pesawat udara kecil tanpa awak, atau bisa disingkat PUKTA kini, semakin marak penggunaannya di masyarakat. Penggunaannya juga kian beragam, dari urusan hobi hingga untuk kepentingan komersial seperti penggunaan untuk fotografi dan videografi, penunjang pertanian dan perkebunan, pemetaan, pengiriman barang, pelacakan korban bencana alam dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2021, PUKTA merupakan pesawat udara kecil tanpa awak dengan berat sama atau kurang dari 55 lbs atau 25 kg termasuk segala sesuatu yang ada di dalam pesawat. Pesawat udara tanpa awak dengan berat tidak lebih 55 pounds dan digunakan untuk keperluan selain hobi atau rekreasi, serta wajib memenuhi ketentuan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 atau Civil Aviation Safety Regulation CASR Part 107. Pengoperasian PUKTA diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2020, di mana PUKTA boleh dioperasikan pada ketinggian mulai dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian 400 feet atau 120 meter tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal. Dan jika dioperasikan pada ketinggian di atas 400 feet atau 120 meter harus memiliki persetujuan dari Direktur Jenderal. Pengoperasian PUKTA pada prinsipnya hanya dapat dilakukan pada saat matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam arrow daily. Untuk pengoperasian malam hari dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal melalui pelaksanaan safety assessment. Pengoperasian PUKTA dilarang di area berikut, dan jika ingin mengoperasikannya harus mendapat izin dari pihak yang berwenang. A. Kawasan keselamatan operasi penerbangan suatu bandara. B. Kawasan di dalam radius 3 nautical mile dari titik koordinat helipad yang berlokasi di luar KKOP suatu bandar udara. C. Kawasan udara terlarang atau prohibited area. D. Kawasan udara terbatas atau restricted area. Untuk mengajukan pengoperasian PUKTA, pemohon mengajukan persetujuan kepada Direktur Jenderal dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang disertai dengan dokumen persyaratan lengkap. Permohonan persetujuan harus dilakukan dengan mengisi form dan melampirkan data dukung berupa A. Nama dan kontak operator. B. Teknis Airborne System. C. Spesifikasi teknis Ground System. D. Maksud dan tujuan pengoperasian rencana penerbangan. E. Prosedur pengoperasian. F. Prosedur emergency. G. Kompetensi dan pengalaman pilot. H. Hasil pelaksanaan safety assessment terkait rencana pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang dilaksanakan oleh operator. I. Untuk kepentingan pemotretan, pemfilman atau pemetaan, melampirkan surat dari institusi yang berwenang dan atau pemilik objek yang berada di bawah wilayah pengoperasian pesawat udara tanpa awak di wilayah yang akan dipotret, difilmkan, atau dipetakan. J. Registrasi dan sertifikat kelaikudaraan pesawat udara tanpa awak. K. Surat hasil pelaksanaan asesmen dari Perum LPPNPI. R. Dokumen asuransi pengoperasian pesawat udara tanpa awak. Penggunaan pesawat udara tanpa awak yang bersifat rutin dan terjadwal dengan lingkup penerbangan tertentu area tertentu harus selalu menyampaikan rencana penerbangannya setiap akan terbang kepada institusi yang berwenang di kawasan atau ruang udara yang diterbangi. Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan obstacle, dan atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara. Dalam pasal 421 OU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, setiap orang membuat halangan obstacle dan atau melakukan kegiatan lain
di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 210, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Nah, jangan lupa juga untuk registrasikan Pukta kamu secara gratis melalui website resmi Sidopigo, ya. Dan juga mengikuti pelatihan serta membuat lisensi Remote Pilot Certificate atau RPC seperti Mas Ardan ini. Berikut contoh pengambilan gambar dari udara untuk keperluan sekolah ataupun gathering atau untuk memotret pemandangan alam.